Nah, ini ada cerita di Fak-Fak ya, bahwa salah satu alasan untuk keluar dari Fak-Fak karena ada persoalan dengan polisi. Apa yang terjadi? Ada dua, kalau masalah saya dan polisi itu ada dua. Ush, saya Satu itu waktu saya memukul anaknya kepala sekolah, astaga. SMP. Kemudian motor kepala sekolah saya masukkan di got. Kemudian saya dilapor, dikejar. Itulah kemudian saya lari ke tengah hutan itu. Saya jadi helper eskavator itu. Oh, jadi ada persoalan waktu itu ya? Persoalan. Saya Terus? tinggal 6 bulan Bang Andi di Astaga. hutan. Itulah kemudian saya gagal sekolah SMP. Oh, jadi alasan kenapa nggak melanjutkan gara-gara ini? Gara-gara itu. Oke, ini jangan dicontoh ya anak-anak. Jangan siapapun dicontoh, yang jangan mendengar dicontoh. Kemudian saya 6 bulan itu pulang agar saya tidak dikejar sama polisi lagi. Saya tinggal sama Dandim, Fak-Fak. Ya. Terus? Kemudian kalau waktu berangkat kuliah, itu terjadi di samping memang harus pingin kuliah, terjadi kenakalan anak terminal. Oke. Pulang, tamatan SMA sama SMEA ini, berkelahi, udah benturan sama polisi di kampung. Kita dikejar. Jadi di samping memang karena saya harus pingin kuliah, sekaligus melarikan diri cepat kalau tidak ditangkap sama polisi. Itulah kemudian saya perintis, Bang Andi. Oke. Tapi kalau ditanya apa alasannya, saya nggak mau cerita, nanti jelek itu Bang Andi. Saya nggak mau cerita. Iya, iya. Oke, itu sebabnya kemudian lari ke Jayapura. Jayapura. Oke, terus kemudian lanjut tadi ya. Jadi sampai di Jayapura ini sebenarnya nggak ada keluarga. Tidak ada. Terus bagaimana untuk bisa hidup? Bang Andi, saya kan cuma bawa satu SIM. Jadi pertama begitu saya tiba di Jayapura, tempat yang saya harus dekatkan diri adalah terminal. Oh, anak terminal ya? Anak terminal. Jadi di terminal saya narik angkot, jadi kondektur angkot, sekalipun belum tahu jalan, seref yang penting bisa makan. Tunggu dulu, ini berarti belum melanjutkan sekolahnya atau sambil sekolah? Itu saya sambil sekolah Bang Andi. Oh, uang sekolah bagaimana ini uang sekolah? Saya punya uang itu dari tiba di sekolah itu uang saya tinggal 400.000. Saya bayar 300.000 cicil. Oke. Saya masih ingat waktu itu pendaftaran saya harus bayar itu 650.000. Oh, jadi kurang itu sebenarnya. Kurang. Saya bayar 300.000, 100.000-nya saya pegang, jangan sampai saya beli apa begitu. Sampai sekolah sampai cari duit. Berapa lama itu? Sampai semester 3. Jadi ini tamat sekolah ini? Alhamdulillah tamat dengan 6 tahun lebih. Oh, 6 tahun lebih? Saya S1 hampir 7 tahun. Kenapa? Karena saya jadi aktivis. Oh, Jadi waktu saya kuliah, saya semester 4 udah sekretaris senat. Begitu sekretaris senat, saya bilang selamat tinggal penderitaan. wis, kenapa begitu? Karena sudah banyak mainan yang kita bisa mainkan. Cuh. Sudah banyak kenalan, udah bisa membuat kegiatan. Kalau buat kegiatan kan habis itu ada uang sisanya Bang Andi. Iya, iya, iya. Udah kenal sama pejabat, kemudian saya semester 6 jadi ketua senat, semester 7. Habis itu saya jadi aktivis di HMI dan bergaul sama teman-teman senior-senior di GMKI. Oke. Jadi dari situ banyak kenalan saya. Jadi saya itu kuliah punya 3 konsep. Apa itu? Sukses kuliah, sukses organisasi, sukses kerja. Jadi saya waktu kuliah semester 8 itu sudah saya berpikir bahwa saya tidak mau jadi PNS. Hah? Saya tidak mau jadi karyawan. Tunggu. Ini minta maaf ya, saya kan satu kampung lah sama dia. Anak-anak di Jayapura umumnya punya mimpi jadi pegawai negeri. Tapi ini agak beda ini. Kenapa? Saya udah mulai berpikir waktu itu begini, saya aktivis, saya suka minta uang di senior. Oke. Bawa-bawa proposal. Kan saya ngerti gaji pegawai negeri itu berapa. Karena saya udah sering minta uang di senior, terus kalau saya jadi PNS, junior saya datang, junior senat, junior HMI, datang minta duit, gaji tidak cukup untuk kasih junior. Dan saya bilang, masa saya harus miskin lagi? Sudah lahir miskin, sekolah miskin, kuliah miskin, masa setelah kuliah saya harus miskin lagi gitu. Oke. Artinya apa? Berangkat dari sebuah komitmen pada diri saya, insya Allah saya harus mengakhiri kemiskinan. Dan cara untuk mengakhiri kemiskinan ini, saya harus jadi pengusaha. Jangan jadi pegawai negeri. Nah, terus apa yang dilakukan sebagai pengusaha? Udah. Usaha apa dulu? Jadi ini kita anggap tamat ya, tamat sekolah. Terus kerja Setelah apa? itu saya kerja dulu, kerja karyawan dulu Bang Andi. Oke. Saya tamat, bikin perusahaan, konsultan keuangan, IT, dengan teman-teman saya di Jakarta, anak HMI di Jakarta dan anak senat. Tunggu, ini sudah di Jakarta atau masih di Jayapura? Saya itu sudah bola-balik Jakarta sejak tahun 98. Oh, oke.
Oke. Karena saya sudah pelaku Karena organisasi, Jadi boleh gaya kampung, pergaulan kota. Iya. Iya. Kan? Jadi jangan sampai Bang Andi bilang bahwa penderitaan ini terus kita tidak bisa taklukkan Jakarta. Iya. Tidak, gitu kan? Iya. Jadi waktu itu karena teman-teman saya banyak dari Jakarta, setelah kuliah saya bikin perusahaan dengan teman-teman yang kerjanya di Papua. Tunggu dulu, saya harus klarifikasi nih. Ke Jakarta naik apa? Kapal Rinjani. Udah modern itu. Udah 8 hari tapi nyampenya. Saya memang lebih dulu di Papua karena tahun 73 lah ya. Tapi yang saya mau cerita begini, banyak anak-anak Papua itu naik kapal gratis. Jadi sembunyi-sembunyi di Skoci, sembunyi di macam-macam lah tempat. Anda ini termasuk itu atau bukan? Bagian daripada itu. Oh, bagian daripada itu. Jadi kami kalau dari Jayapura ketangkep di Sorong misalnya ya. Itu sebelum ke Biak, di Sorong ketangkap itu turun kita. Udah. Kalau lolos ke Biak, lolos kita. Tapi bagaimana sampai di Makassar waktu itu toh? Itu Bang Andi, pada saat pemeriksaan tiket, kita dikunci di toilet oleh temannya punya tiket. Jadi kadang-kadang kita masuk toilet, itu 2 orang Bang Andi. Begitu ditanya, ada tiket, satu aja tangannya keluar, ada tiket. Padahal ada 2 di dalam. Nah, itu untuk melakukan efisiensi. Itu bukan efisiensi, itu kejahatan itu. Nah, tapi pengalaman ini sering dialami oleh teman-teman dari Papua ya. Sudah biasa lah cerita kita seperti ini ya. Di Skoci kita sembunyi, macam-macam pokoknya. Jadi Anda termasuk yang itu ya? Termasuk komplotan itu lah kira-kira. Oke, lanjut. Jadi ini sudah lihat Jakarta sudah lah. Udah lihat di Jakarta, pertama kita masuk Jakarta itu kita, kalau di Papua itu kan kalinya ada, jembatannya tidak ada. Kalau di Jakarta, jembatannya ada, kalinya tidak ada. Jadi tunggu dulu, saya klarifikasi. Ini anak-anak Papua, kebetulan di Jayapura kan, jadi perjalanan. Kadang-kadang mereka dari Jayapura gagah kan, berangkat kan, padahal turun di Sorong. Habis itu tunggu kapal balik lagi, baru dia naik sampai Jayapura toh. Baru dari Jakarta. Wah, baru kita tanya, jadi gimana Jakarta? Ini yang namanya Semanggi itu jembatan, kita mancing di situ. Karena dia sendiri terlalu pernah lihat Semanggi kayak apa tuh. Jadi dia bilang dia mancing di jembatan Semanggi. Itulah. Ada juga yang bilang, apa? Sobat, Tom baru pulang dari Jawa Barat. Di Bogor itu dia pantai bagus. dan yang belum pernah ke sana dengar, percaya tuh. Karena kita belum pernah di Jakarta kan. Sobat. Bagus Bagus. Nanti kok ke sana baru kau lihat. Kau lihat barang bagus kali gitu. Iya, sudah. Itu sudah. Oke, lanjut ya. Jadi mulai organisasi, mulai lihat Jakarta, kehidupan berubah lah ya. Artinya melihat dunia lebih luas daripada sekedar melihat kampung. Dunia lebih luas, melihat kawan. Dan waktu setelah kuliah saya bikin perusahaan, Bang Andi kita bikin. Kemudian teman-teman yang punya modal, ide membangun perusahaan itu saya. Karena saya melihat ini start saya untuk menjadi pengusaha. Tapi waktu itu kan saya nggak punya modal. Saya harus meyakinkan orang lain untuk bagaimana menggolokkan konsep ini. Kemudian jalan, saya yang menjalankan, saya direktur wilayahnya. Karyawan saya pertama 60 orang. Itu ada yang tamatan dari Jerman, tamatan dari STAN, ada tamatan dari ITB untuk membangun aplikasi. Yang memimpin komandannya adalah tamatan Setiaport Mumbai Jayapura. Gaji saya waktu itu Bang Andi udah lumayan. Berapa itu? 60 juta. Tahun berapa itu? Tahun 2001, 2002 awal. Wih, besar. Udah besar Bang Andi. Oke. Jangan anggap enteng ini. Bukan kacang goreng ini. Itu omsetnya udah gede Bang Andi. Tapi saya bekerja di situ di perusahaan hanya sampai 2003. Kenapa begitu? 2003 perusahaannya udah settle, 1 tahun aja saya sudah bisa menghasilkan profit bagi perusahaan itu puluhan miliar. Profit bukan omset. Dan kemudian itu 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Perusahaan baru, saya buat programnya, jalan. 2003 akhir saya mengundurkan diri dari perusahaan itu. Karena? Karena saya pingin untuk menjadi pengusaha sendiri. Mandiri. Tapi untuk etika dengan perusahaan itu saya tidak membangun perusahaan itu di bidang yang sama. Oke, jadi tidak berkompetisi. Tidak berkompetisi. Tapi tunggu dulu, soal selama di Jayapura itu tidak makan itu bagaimana cerita sebelum sukses ini? Saya sudah mau cerita ini, saya sengaja lompat, tapi kembali lagi ke laptop. Ini Bang Andi ini mau nanya, mungkin ada di buku saya pernah busung lapar kali ya. Itu saya mau tahu. Coba cerita penderitaan ini. Saya kuliah itu tinggal di asrama mahasiswa. Kami di asrama mahasiswa Fak-Fak itu satu kamar ada 6 orang.
Dan kami itu rata-rata tidak ada kiriman Bang Andi. Karena tergantung kapal. Iya. Dan saya sejak kuliah, saya tidak pernah dikirimin duit sama orang tua saya. Saya itu cuma dikirimin sagu, Bang Andi, sama ikan. Oke. Jadi satu ketika kami di kamar itu sudah nggak ada bama lagi, udah tidak punya. Maka apa yang kami lakukan? Kami setiap pagi di belakang asrama itu ada pohon mangga. Jadi kami menunggu buah mangga itu jatuh. Jadi mangga itu yang kami makan. Oke. Pakai dicincang terus cabenya ambil, ricanya ambil di sekeliling asrama. Itu yang kita makan terus. Apa yang terjadi kemudian? Kemudian saya kena busung lapar Bang Andi. 2 orang yang kena busung lapar waktu itu. Astaga. Di asrama itu. 1 meninggal, almarhum saudara saya. Saya alhamdulillah Allah masih memberikan saya umur panjang. Oh, berapa lama penderitaan seperti ini itu? Hampir 3 tahun waktu di Jayapura. Karena banyak orang juga menganggap bahwa penderitaan yang sedang dirasakan sekarang ini akan menghancurkan masa depan dia. Itu tidak betul kan? Enggak. Saya mohon maaf, kalau yang ini saya mengatakan begini. Perjuangan dan proses secara sungguh-sungguh tidak mungkin akan mendustakan hasil. Jadi kalau siapa yang mau sukses, itu dia harus melakukan secara total. Waktu itu kan pilihannya, kalau saya nggak mau setengah mati, balik aja ke Fak-Fak Bang Andi. Masih bisa hidup. Masih bisa hidup, saya punya SIM, Iya. bisa bawa mobil. Kembali lagi urusan terminal. Tapi kembali ke laptop, kembali ke terminal saya. Iya. Dan saya udah setengah jalan. Ini kayak pepatah orang kita di timur. Pantang surut. Sekali layar berkembang, pantang surut untuk kembali. Mati di medan perang jauh lebih berharga dan bermartabat daripada harus angkat bendera putih untuk kembali. Pernah ditangkap, ditahan, sampai berapa kali tadi? 11 kali itu terjadi Bang Andi. 11 kali.